Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis arba'in. Kita sampai pada hadis yang ke-25. Hadisnya agak panjang. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan dan kita ambil poin-poinnya pada satu pertemuan ini. Kita baca al-hadisu al-khamisu wal ishrun an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna an-nasa min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amru bil ma'rufi shadaqatun wa nahyu anil munkari shadaqatun wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aitum law wata'aha fi haramin akana alaihi fiha wisrun fakadzalika idza wata'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ia berkata bahwa ada sejumlah serombongan sahabat yang datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Ini sahabat-sahabat yang miskin, minal muhajirin, dari golongan sahabat-sahabat muhajirin. Jadi sahabat-sahabat muhajirin itu begitu mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau-beliau itu tidak hanya meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, tetapi juga meninggalkan harta perniagaan yang dia miliki demi perjalanan iman. Maka ada 70 orang itu ahli suffah yang tidur di masjidnya Rasulullah SAW, di Masjid Nabawi. 70 orang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dengan mengajukan satu pertanyaan yang luar biasa. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka itu mendapatkan pahala yang sangat banyak. Mereka sholat sebagaimana sholat kami. Mereka berpuasa sebagaimana kami pun berpuasa. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa kami miliki ya Rasulullah. Mereka bisa mengambil keutamaan, melakukan sebuah amal kebajikan dengan harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak bisa ya Rasulullah. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya.
bersedekah dengan kelebihan harta yang dimiliki. Nah, ini menunjukkan betapa para sahabat ini di dalam hadis ini dikatakan ghibtah. Ghibtah itu saling berlomba-lomba dalam satu kebaikan. Jadi kalau satu kebaikan itu tertutup, mereka gelisah. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban yang luar biasa. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Jadi ini sedekahnya orang yang tidak mampu, orang yang tidak punya kelebihan harta. Apa sedekah mereka? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya ucapan tasbih subhanallah subhanallah itu sedekah. Wa bikulli tahmid wa bikulli takbiratin shadaqatun. Jadi kamu mengucapkan Allahu Akbar itu juga sedekah. Demikian pula dengan bacaan tahmid alhamdulillah dan bacaan tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini sedekahnya orang yang tidak mampu. Kalau yang kaya jangan ikut yang seperti ini. Nanti ada kotak amal masjid mati sepulto subhanallah. Jari semburi alhamdulillah. Terus jari takmiri pas buka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kotak amal di sini mek abab dok. Jadi ini peranan masing-masing maksudnya. Kalau yang kaya ya dengan kelebihan hartanya. Ini Rasulullah memberikan sebuah peluang bagi mereka-mereka yang tidak mampu. Jangan khawatir. Inna bikulli tasbihatin shadaqatun wa bikulli takbiratin shadaqatun wa bikulli tahmidatin shadaqatun wal amru bil ma'ruf shadaqatun. Kamu mengajak kepada kebaikan sudah bernilai sedekah. Wan nahyu 'anil munkar, kamu melarang mencegah orang dari kemungkaran, menutup pintu-pintu kemaksiatan semampu kamu itu juga sedekahmu. Bahkan kata Rasulullah, berhubungan suami istri itu sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang melampiaskan nafsu syahwatnya itu dinilai sebagai sedekah? Rasulullah balik bertanya, bagaimana pendapatmu jika syahwat tersebut disalurkan kepada yang haram? Itu kan berdosa. Maka ketika disalurkan kepada yang halal itu akan membawa pahala kebaikan. Demikian banyak sekali peluang-peluang kebaikan yang diberikan dalam Islam ini. Al khairu katsir wa qalilun fa'iluh. Sebenarnya kebaikan itu banyak. Yang sedikit kan yang mau, yang sedikit kan pelaku-pelakunya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sesuai dengan terbatasnya waktu, mungkin akan saya sampaikan 3 poin penting saja dari hadis ini. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali yang mengarang kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang merupakan syarah dari kitab hadis Arba'in ini, beliau menyatakan bahwa orang-orang miskin di zaman Rasulullah itu, mereka itu sangat giat sekali dalam beribadah. Bahkan mereka ingin mendapatkan pahala ibadah sebagaimana yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Ini menunjukkan betapa semangatnya di dalam beragama ini luar biasa. Apa ya Rasulullah yang bisa kami lakukan? Yang orang kaya itu bisa, kami tidak mampu. Rasulullah SAW memberikan jawaban kayak tadi. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini. Hadis ini juga menunjukkan betapa banyak sekali jalan kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya untuk menuju kepada ridhonya. Maka setiap orang itu punya peranan untuk mendapatkan akselerasi pahala pada posisinya masing-masing. Ya, jadi agama ini tidak eksklusif untuk beberapa orang saja. Setiap orang berpotensi untuk melakukan sebuah akselerasi percepatan amal atau qarub ilallah dengan posisinya masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum, dengan sekemampuannya. Nah ini, jadi kita bisanya apa? Kalau kita bisa mengamalkan misalkan sedekah setiap hari hanya 10.000 rupiah, tapi itu istiqomah, itu mungkin jadi jalan kita menuju Allah. Dan kita tidak bisa mengukur orang dengan diri kita. Amalmu sakmono, tidak bisa begitu. Ya. Jadi sedekah itu sesuai dengan kemapanan iman dan kemampuannya.
Ada kalanya orang yang secara materi, sosial, ekonomi mungkin lebih kurang dari orang yang kaya, tapi keberaniannya bersedekah lebih besar. Nah, ini tergantung keimanan dan kemapanan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah SAW di dalam hadis ini membuka pintu kebaikan melalui amalan-amalan yang cukup ringan bagi orang yang tidak mampu, yakni dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang saya sebutkan tadi. Zikir dalam artian bukan sekedar mengucap, tetapi ada sebuah penghayatan dan peresapan, sehingga dengan zikir itu artinya adalah ingat, sehingga dengan kalimat itu mengingatkan kembali akan kebesaran Allah. Kalau kita baca ya subhanallah, berarti kita ingat akan kemahasucian Allah. Kalau kita baca Allahu Akbar, kita ingat kemahabesaran Allah. Intinya adalah zikir itu adalah mengingat Allah. Dan orang-orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah Ta'ala, itulah orang yang selamat, itulah orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kami aturkan pada kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya masih cukup banyak poin-poinnya, tapi mengingat waktu ya, karena memang tema kita ini kultum, saya tidak ingin mencuri waktu terlalu banyak. Ini aja sudah lebih. Mudah-mudahan menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.